Ibu Novian ya dari Pemkot Ibu. Iya dari DPI ya. Siap. Tiba sudah hadir di sekolah kita. Jadi semua mengikuti kegiatan ini dengan antusias ya. Tadi siapkan catatan, pulpen, nanti ada poin-poin penting silakan dicatat. Kalau misalnya ada waktu untuk bertanya, nanti siap bisa disampaikan ya. Anak-anak semuanya siap? Oke. Bu, kami persilakan. Silakan Bu. Pakai mic aja nggak apa-apa, itu biar lebih jelas. Oh iya, kayak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Maaf dengan Pak Franky. Franky. Oh iya, maaf Pak. Kayak gitu ya. Oke. Baik. Selamat siang semuanya. Ya. Oke. Yang sama hormati Pak Franky dan Ibu Guru, Bapak Guru yang ada di sini seperti itu. Nah, saya hadir di sini luar biasa ya. Sekolah ini ada di sini di SM apa ya namanya? SMPTK. Oh iya, luar biasa ya kayak gitu. Saya baru tahu kalau ada di sekolah ada di sini Bu kayak gitu. Padahal rumah saya ini daerah-daerah nggak jauh dari sini juga kayak gitu, daerah Girilaya. Jadi saya baru sering lewat sini nganterin anak sekolah tapi nggak tahu kalau ada di sekolah di sini. Luar biasa seperti itu. Baik, pada siang hari ini perkenalkan saya Bu Novian. Nanti ditemenin sama rekan saya, kakak yang ada di belakang seperti itu. Nah, di sini saya panggilannya Bu Fian gitu ya. Nah, jadi kita akrab aja, nggak usah tegang, nggak usah apa sih gitu, enggak. Kita sama-sama belajar. Nah, kebanyakan ini di kelas berapa ya? SMP kelas berapa? Oke, kelas 7 ada? Nggak ada. Kelas ada? Oh, nggak ada. Kelas 8? Ada. Kelas 9? Nggak ada ya? Udah lulus? Oh ya, oke. Nah, jadi Bu Fian ini adalah seorang psikolog gitu. Pernah dengar nggak psikolog? Ya pernah? Nggak pernah dengar psikolog? Ada yang nggak pernah dengar psikolog? Boleh dong angkat tangan? Oke, boleh maju di sini dong. Nggak usah malu-malu, temennya jumlahnya nggak banyak juga kayak gitu. Jadi kita boleh langsung gitu. Oke, baik, perkenalkan dengan siapa? Noah, psikolog itu apa sih? Nggak usah tegang. Relax. Tarik nafas. Bisa. Ya. Oh, ngeblank kayak gitu. Pernah nggak dengar kata-kata psikolog itu? Apa kira-kira? Kayak seperti apa? Orang yang seperti apa kadang? Oh, kesehatan mental, apalagi? Ingat bahwa nggak semua psikolog nangani stres, dia nggak bisa juga nangani stres kayak gitu ya. Itu aja, kesehatan mental ya Noah. Oke, kasih applause dong untuk temannya. Oke, oke. Nah, jadi nggak semua psikolog itu, pokoknya orang-orang itu kalau stres ke psikolog gitu ya. Kalau psikolog itu asumsinya itu adalah ngatasin orang stres gitu. Nah, kebetulan Fian itu adalah psikolog pendidikan gitu. Nah, psikolog pendidikan itu biasanya yang lebih banyak di dunia pendidikan. Misalnya kayak kalian ini kan masa remaja. Biasanya ngurusi identitas diri anak-anak remaja gitu ya. Atau habis itu kalau nggak gitu anak-anak yang kepingin penjurusannya apa nih, bakatnya di mana nih. Nah, biasanya begitu. Tapi kalau Bu Fian ngurusin anak-anak yang mengalami masalah traumatis, masalah stres gitu ya, itu ada ahlinya. Dia adalah psikolog klinis kayak gitu ya. Kalau Bu Fian lebih ke psikolog pendidikan perkembangan anak. Jadi semoga di sini ada nggak yang mau cita-cita jadi psikolog? Mau nggak? Oh, masih diam-diam. Kira-kira nih, ada di sini sudah ada gambaran mau cita-citanya jadi apa? Ada. Kalau kamu jadi apa Kak? Oh, nggak ada. Kalau kamu ada nggak cita-citanya apa? Apa kira-kira?
pengen jadi apa? Oh kok masih malu-malu ini? Gak boleh malu-malu kayak gitu ya, karena nanti kalau sudah SMA atau ke jenjang berikutnya kalian harus percaya diri, karena kebutuhannya sekarang adalah public speaking dan kepercayaan diri. Kok kalian ditunjuk? Kayak gitu. Ada nggak yang di sini terlintas ya aku mau jadi apa gitu? Ada nggak yang terlintas di sini? Jadi apa? Kalau laki-laki nih, jadi apa nih kira-kira? Ada yang mau jadi polisi, jadi dokter, kayak gitu? Kalau di sini jadi apa? Gak ada yang mau jadi cita-citanya yang belum menemukan ya? Maksudnya belum menemukan semuanya di sini cita-citanya mau jadi apa? Belum ya, belum sama sekali. Wah, kalau bisa sudah punya gambaran cita-citaku jadi apa itu harus sudah ada, kayak gitu ya. Nanti kalau mau ke SMA atau SMK itu sudah tahu kemampuannya itu di mana. Jangan sampai nggak tahu. Nah, hari ini saya dengan kakak mahasiswa akan presentasi gitu ya, atau psikoedukasi aja lah di sini karena jumlahnya nggak banyak juga. Jadi materinya terkait dengan kalian aktif nggak menggunakan sosial media? Aktif ya. Saya pengen tahu di sini ya. Siapa yang di sini main game? Bisa angkat tangan? Game online? Gak usah gini-gini ya. Gini aja, nggak apa-apa. Tadi Bu Fir di sekolah yang satu nyaman. Angkat tangan semuanya. Oke. Game ya. Oke, angkat tangan. Turunkan tangannya. Di sini siapa sih yang nggak punya sosmed? Ada yang punya TikTok? Oh, punya semuanya. Ada yang punya sosial media IG? Wah, punya semuanya. Oke. Saya mau tanya lagi, kalau misalnya jam belajar kan ada nggak yang menggunakan game atau aktivitas sosial media? Ada nggak iya sampai jam 9 malam? Angkat tangan. Oh, masih malu-malu, takut di notis sama gurunya. Tenang. Bu guru nggak akan notis kok ya. Tenang aja, karena ini adalah jadi nggak usah takut. Tadi ada yang satunya kayak jam 5 subuh ya kak. Kita nggak apa-apa, kita psikoedukasi karena zaman sekarang ya biasanya kita nggak tahu kita kalian jam berapa. Ada yang sampai jam 10 malam? Oke, jam 10 malam. Ada yang jam 11 malam? Oh, ada ya? Oke, jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Biasanya apa kalau dilihat jam 1 pagi? Oke. Kalau misalnya ada nggak yang di sini kalau kita lihat TikTok, ini khususnya perempuan ya, laki-lakinya nanti. Yang dilihat apa? Skincare? Velocity? Enggak. Ada yang lihat nggak? Ada yang nggak. Drastic? Oh ya, drakor? Iya, kayak gitu. Apalagi yang biasanya dilihat? Selain drakor, drastic, velocity, K-pop, kayak gitu ya. Kalau laki-laki nih, kalau main biasanya siapa yang di sini nggak kenal Mobile Legends? Ada nggak FF ya? Ya, main FF? Ada katakan? Atau rata-rata nggak main FF? Mobile Legends? Oke, ada nggak yang di sini semuanya yang ada di sini Roblox ada? Ya, anak-anakku yang terkasih, yang kemudian sayangi, kalau bisa sebelum kalau kelas 8 kelas 7 berarti usia kalian 13 sampai 14 ya? Atau 15 ya? Ya, kalau bisa kita nggak mengaktifkan yang namanya Roblox ya. Kenapa kira-kira sebelum usia 17 tahun? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Jadi kalau Roblox itu kenapa tidak diperkenankan sebelum usia 17 tahun? Karena di situ banyak yang namanya predator seksual. Ya, jadi hal yang seksual di usia-usia kalian itu nggak boleh tabu. Ya, karena banyak kasus-kasus di luar sana itu banyak terjadi yang namanya pelecehan seksual atau namanya USI ya kak ya. Nah, USI kayak gitu ya. Nah, kenapa Bu Fian nggak menganjurkan dan tidak diperbolehkan menggunakan Roblox kayak gitu? Memang ini kejadian di beberapa
beberapa kasus yang kami tangani di klien-klien. Kalian pasti menggunakan game online ya di sini, ya, sosial media juga kan ya. Kalau misalnya kalian dimintai nomor HP kalian, jangan diperkenankan dan jangan dibolehkan, ya. Kenapa? Karena apa yang kalian itu nanti kalian akan dihubungin sama mereka, dan itu nanti akan dimasukkan komunitas-komunitasnya mereka. Kalau kalian baca berita kayak gitu-gitu ya, memang kasus itu terjadi. Biasanya dari game online itu anak-anakku yang terkasih itu biasanya, aku boleh nggak telepon kamu atau pakai WA? Oh boleh kayak gitu ya. Oke, wah kamu cantik gitu ya. Wow gitu ya. Yang laki-laki, wah kamu ganteng banget kayak gitu ya. Nah kalau yang itu terjadi, dan ini memang terjadi, itu adalah kasusnya anak SMP kelas 3 sama mahasiswa, ya. Terjadi itu di salah satu sekolah yang kemarin itu di bulan apa itu saya di sekolah di daerah Surabaya Utara. Jadi ini laki-laki sama laki-laki, dia kenalnya dari Mobile Legends gitu ya. Dia seorang mahasiswa dan yang ini adalah anak SMP kayak gitu ya. Dan itu terjadi banyak kasus, makanya banyak sekali terjadi pedofil kayak gitu ya. Jadi kenapa kalian tidak boleh mengakses yang namanya Roblox di usia kalian sebelum 17? Itu semua memang ada gunanya, karena di situ itu foto kalian, maaf ya, yang laki-laki atau yang perempuan. Biasanya kalau yang laki-laki ganteng gitu ya, terus nanti disuruh di foto setengah badannya dia yang nggak berbaju. Perempuan juga begitu, gitu ya. Jangan mau sama sekali. Ketika kalian sudah didapatkan fotonya, jebret gitu ya, itu nanti dimasukkan di komunitas mereka, terus habis itu menjadi pemerasan. Kamu kalau misalnya fotomu nggak mau tak sebarin, kamu bayar aku ya. Nah, itu yang luar biasa. Dan dia sudah mendapatkan perilaku yang namanya pelecehan seksual. Akhirnya ketemu mereka, yang anak mahasiswa dengan anak SMP, salah satu SMP itu. Wah, luar biasa ceritanya itu. Dan dari sinilah kenapa kalian tidak boleh mengakses yang namanya game online, apalagi yang salah satunya Roblox atau apapun itu ya. Dan meminta nomor handphone kalian, kemudian berlanjut dengan virtual. Kalau bisa jangan. Ya, apalagi yang perempuan tuh juga luar biasa kayak gitu ya. Makanya kenapa ada yang tidak boleh disentuh oleh orang lain gitu ya, kecuali memang orang tua atau itu dengan dokter. Nah, ada bagian tubuh yang tidak boleh dipegang adalah bagian mulut gitu ya, bagian mulut, bagian dada, bagian pantat, kemudian bagian alat kelamin. Kalau laki-laki penis, kalau perempuan vagina. Oh, kok tertawa. Ini adalah seksualitas education ya, edukasi seksualitas, dan itu bukan hal yang tabu untuk kalian kayak gitu ya. Karena di Indonesia itu masih tabu kalau kita ngomongin terkait dengan seksual kayak gitu. Dikira seksual itu adalah berhubungan, enggak. Ada yang namanya seksual itu adalah ya kamu jenis kelamin laki-laki sama perempuan gitu ya. Jadi ada 4 bagian yang nggak boleh, adalah mulut gitu ya, bagian dada, kemudian bagian pantat dan kemaluan. Apa yang Tuhan kasih yang ditutup dengan baju-baju kalian ini, itu tidak boleh dipertontonkan sama orang lain, kecuali memang itu dokter pun harus ada pendampingan, atau itu pun orang tua baru boleh. Karena biasanya tindak kekerasan atau pencabulan atau terkait dengan sexual abuse itu biasanya adanya di lingkaran yang kecil seperti itu. Ya, jadi itu bukan hal yang tabu. Mungkin pengen tahu 4 organ tubuh yang nggak boleh disentuh sama orang apa aja nak? Ya, kemaluan. Itu kita harus jaga. Kalau kita nggak jaga, nah kalau perempuan sudah menstruasi semuanya kan? Oke. Kalau laki-laki sudah ada yang pernah mimpi basah kan? Loh, kok malu-malu? Ada nggak yang kayak gitu? Belum ada. Itu kalau bisa tanya sama orang terdekat kalian, bisa guru atau apa kayak gitu ya. Dan setidaknya itu bisa mensedukasi. Jangan bertanya dengan sesama rekan teman ya. Karena kalau kita tanya sesama dengan rekan teman terkait dengan seksualitas, itu pemahamannya masih sejajar dan sama. Kayak gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi ada bagian 4 yang tidak boleh disentuh seperti itu. Nah, itu untuk melindungi diri kalian dari yang namanya hal-hal yang tidak baik gitu ya. Karena perkembangan
luar biasa. Saya yakin di sini nggak ada yang gaptek sosial media, iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya, karena kalau kita gaptek nggak mungkin. Saya yakin yang ada di sini itu anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, sehingga apa yang ini harus bisa melindungi diri sendiri. Karena dengan perkembangan zaman gitu ya, bahwa pelecehan seksual itu tidak hanya didapatkan dari secara fisik, secara non fisik itu juga kita dapatkan seperti itu ya. Nah mungkin di sini bisa dibuka, bisa dibantu. Nah di sini ada pertanyaan, boleh, nggak usah malu-malu, ngapain malu-malu, tanya-tanya aja kayak gitu. Jadi nggak perlu malu-malu kayak gitu. Ada yang mau tanya? Oh, apa tanya? Oke, jadi biasanya mimpi basah itu di proses yang ada di pada anak laki-laki ya, seperti itu. Anak laki-laki yang biasanya dia sudah pubertas seperti itu ya. Jadi biasanya nih anak-anak lakinya itu sudah merasa ngompol gitu ya. Perajaan tuh nggak ngompol kayak gitu karena dia sudah menyimpan yang namanya sperma kayak gitu ya. Jadi memang harus hati-hati kayak gitu. Kalian apalagi sudah yang namanya bisa menjaga diri. Jadi kalau itu terjadi, berarti yang laki-laki ini sudah namanya pubertas kayak gitu kan. Sudah pubertas kayak gitu. Jadi kalau misalnya masa-masa kalian, masa-masa remaja, dari masa transisi yang namanya anak-anak ke remaja, biasanya memang berlaku 12 sampai 21 tahun kayak gitu ya. Nah, di usia kalian ini biasanya mencari identitas diri. Nah, mencari identitas diri dan masa remaja itu adalah masa peralihan, sehingga di sini emosional ya, hormonal itu berubah semua. Yang mungkin laki-laki dulu misalnya kamu ada nggak ya di sini satu teman waktu SD gitu ya. Waktu SD laki-laki itu kecil segini. Ketika SMA, SMP, wow tinggi sekali gitu ya. Ya perkembangannya laki-laki itu lebih lambat daripada perempuan. Kalau perempuan lebih cepat. Tapi kalau laki-laki mungkin kita dulu anak ini kecil ya gitu. Tapi kalau nanti sudah dewasa, pubertas lalu wow, yang dulu kita ngomongnya kecil sekarang tinggi menjulang dia. Nah itu jadi kalau sudah masa-masa pubertas itu sudah mengalami masa pubertas kayak gitu ya. Nah itu yang memang kita harus tahu dan pahami. Jadi kalau kalian mengalami masa pubertas dan sebagainya, boleh tanya gitu dengan orang-orang yang mungkin punya pengalaman yang lebih dari kalian, sehingga kalian bisa menjaga diri kalian seperti itu. Artinya adalah kalian bertanyalah dengan orang-orang, misalnya bisa tanya sama guru atau orang tua atau apa kayak gitu. Jangan bertanya pada sesama teman. Kalau bertanya dengan sesama teman itu biasanya pengetahuannya itu sama seperti itu ya, sehingga informasi yang diberikan itu sama dan itu terbatas. Nah sekarang Rufian mau tanya, kalau misalnya nih kalian mau punya masalah, lebih cenderung tanya kepada orang tua, guru, atau sekarang menggunakan ChatGPT? Oh kan, lebih banyak dengan ChatGPT kayak gitu ya. Kenapa kalian menggunakan ChatGPT? Saya ingin tahu kenapa. Ada yang bersedia? Malu ya. Ada yang lebih bersedia? Atau kan ChatGPT? Iya. Ada nggak yang di sini kalau misalnya aku punya masalah, habis itu aku konselingnya atau aku tanya-tanyanya kepada ChatGPT? Ada nggak kayak gitu? Atau yang konseling kayak gitu? Tidak malu-malu nih, nggak mau ngomong kayak gitu ya. Kayak gitu, jadi nggak apa-apa kayak gitu. Jadi anak-anak sekarang, anak-anak zaman kalian itu biasanya akan cenderung introvert juga kayak gitu. Akan lebih nyaman kita ngomongnya bukan sesama manusia nih, kayak misalnya maaf namanya siapa nih, Imelda gitu ya. Imelda lebih cenderung mungkin anak-anak sekarang kalau di kasus-kasus Bufian itu, makanya kenapa kesehatan mental itu luar biasa. Anak sekarang itu lebih tahu, Bu, saya anxiety. Ya nggak sekarang, Bu, saya kesehatan mental saya terganggu, kepingin healing. Ada nggak kayak gitu? Kayak gitu. Bu, saya extrovert kayak gitu. Tahu nggak ya karena anak itu artinya seperti itu? Saya rasanya psikosomatis ya Bu, kayak gitu. Ya, saya rasanya depresi kayak gitu. Nah, kalau ngomongin kayak gitu itu perlu ada yang namanya pemeriksaan tindak lanjut. Jadi kalau alangkah lebih baik kita ngomongnya kepada sesama manusia. Kalau kita ngomongnya lebih banyak kepada online dan lain sebagainya atau menggunakan fasilitas ChatGPT, dia akan lebih memvalidasi apa yang kamu lakukan dan kamu rasakan, tetapi tidak memberikan solusi yang harusnya kita harus lakukan
seperti itu ya. Jadi kalian juga harus, kalau di sini pernah nggak kalian juga kenal yang namanya bully? Pernah nggak mendapatkan bully? Oh pernah, oke. Menurut kalian bully itu apa sih? Seorang siswa baru di SMP. Oke, nah itu. Jadi ini ya jenis-jenis bully. Oke, di sini apa yang namanya bully menurut kalian? Menindas teman, ya menindas teman gitu. Ada nggak yang berkenan nih maju ke depan? Yang berkenan ya, Bu Fian nggak menunjuk, Bu Fian nggak ini kesadaran kalian karena kalian sudah SMP, harusnya udah lebih percaya diri untuk maju. Ada nggak yang berkenan untuk kesini? Apa sih itu bully kayak gitu? Mau? Mau? Gak apa-apa sih. Oh gak mau. Tapi tadi kamu jawab ya? Ya. Kira-kira namanya siapa? Oh Novi. Lo sama dong sama saya. Novi juga kayak gitu ya. Oke Novi. Bu Fian mau tanya. Apa kira-kira menurut bully itu apa? Lebih menindas karena nggak pintar dengan apa yang kita lakukan kayak gitu ya. Oke. Pernah nggak kamu dapat bully? Oh pernah waktu SD. Oke. Apa yang kamu rasakan ketika kamu dibully? Perasaannya apa yang kamu rasakan? Oh sedih aja. Terus? Oh merasa berbeda dengan mereka. Oke. Kalau Novi ngomong ini, kalau yang pihak laki-laki nih, laki-laki ada nggak yang bersedia? Bully itu apa? Ada nggak yang mau cerita? Nah, semua menunduk kayak gitu. Ayo, ada nggak yang mau? Masih malu-malu nih ya Pak, laki-lakinya luar biasa kayak gitu. Ada nggak? Kira-kira di lingkup kalian ada nggak yang pernah kalian, nggak harus di sekolah deh, di luar sekolah, ada nggak yang pernah melihat bully? Laki-laki loh ya, perempuan ini nggak pertanyaan perempuan dulu. Laki-laki pernah nggak? Oh nggak pernah. Diam semuanya. Wah luar biasa berarti di sini ya. Berarti nggak pernah nggak lihat? Oh nggak pernah lihat. Kamu pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat juga. Pernah lihat nggak? Pernah. Apa ya biasanya kamu lihat? Yang pernah kamu lihat terkait dengan bully? Kekerasan. Oke, berarti kekerasannya diapakan? Fisik, kekerasan fisik. Ada lagi nggak? Maaf, namanya siapa? Cristiano. Oke, Cristiano pernah melihat namanya bully fisik kayak gitu ya, kekerasan. Nah, 4 jenis bully ya, anak-anak di sini ada yang namanya bully fisik. Salah satunya kekerasan. Nah, bully fisik kalau kita lihat bully itu kita kan pasti bisa lihat, oh ditonjok gitu kan, lebam. Kalian baca berita nggak ya yang kemarin itu yang kasus pengeroyokan di Manuan itu? Oh iya, iya ya. Nah, gitu ya, sampai terjadi yang dikeroyok sampai meninggal dunia, ya kayak gitu ya. Nah, jadi kita tuh nggak menutup mata anak-anak. Bully itu memang terjadi, tetapi kita perlu tahu penyebabnya bully itu seperti apa. Dan sebenarnya bully itu terjadi itu syaratnya bully ya, syaratnya bully itu harus berulang-ulang, harus berulang-ulang. Kalau bully itu tidak berulang-ulang itu bukan dikatakan bully. Tapi kalau misalnya kekerasan bisa jadi ketika dia melakukan kesalahan atau kita melakukan kesalahan, dia melakukan kekerasan cuma 1 kali kayak gitu, tapi itu membahayakan langsung ini. Tapi kalau bully itu biasanya dia berulang-ulang setiap hari tanpa henti, diejekin terus kayak gitu, diancam terus, dan itu terjadi. Biasanya anak-anak yang kena bully, kalian pernah dengar yang silat-silat ini? Apa namanya? Barcode. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak di sini barcode apa? Masih belum tahu ya. Jadi memang di sini itu memang banyak Bapak Ibu dan di lingkup anak-anak itu terjadi barcode. Nggak ini ya, biasanya dia menyakiti diri sendiri pakai silet pakai jarum kentul kayak gitu ya, atau pakai pisau lah, tetapi nggak sampai ini ya,
nggak sampai kepotong ya, dia hanya luka kayak tersrek gitu loh, kayak srek gitu, tapi perih kayak gitu ya. Nah, biasanya anak-anak bully itu ketika dia nggak bisa mengungkapkan yang namanya perasaannya, dia mencari untuk melukai dirinya. Salah satunya itu. Nah, kasus yang pernah terjadi adalah jadi anak ini dibully sama temennya karena nggak punya gantungan kunci yang sama dengan circle-nya sama temennya. Dia dibully tuh sama temennya, akhirnya dia anak itu nggak punya temen dari kelas 5 SD dia sudah barcode. Bayangkan, anak kelas 5 SD dan baru diketahui dia barcode sekujur tubuhnya dari tangan sampai kaki sampai paha itu di barcode gara-gara dia itu sekolah di SMP itu sering masuk UGD berulang kali. Tapi ketika diagnosa itu nggak ada sakitnya sama sekali, itu nyata. Karena kalau yang sakit yang namanya kesehatan mental atau psikis kita itu pasti tidak didapat secara gejala fisik. Kamu periksa yang namanya tes lab apapun itu nggak ada sakitnya. Tapi kesehatan mentalnya sudah terkena secara psikis, gitu ya. Kalau sudah sakitnya psikis itu sudah beda, penanganannya itu sudah jauh akan berbeda. Dia harus butuh psikolog, dia butuh psikiater, gitu ya. Kemudian ini terjadi, ini dia baru ketahui kalau dia barcode itu, dia tanya sama mamanya, "Ma, kalau misalnya aku periksa ke rumah sakit dia karena masuk OGD kayak gitu, dia buka aja yang namanya tangannya, mamanya sedih gitu. Dia takut, waktu itu dia suka pakai lengan panjang ya kayak gitu. Kalau misalnya diperiksa sama dokter, memang lengan kita itu dibuka nggak sih? Kan? Oh iya dibuka kayak gitu. Kalau nggak dibuka, terus gimana dong dokter mau ini kamu? Nah, mamanya baru tahu kalau barcode-nya itu penuh dari sini sampai sini nih. Sekaki-kakinya dibarcode-in semuanya. Karena dia merasa frustasi, dia nggak punya temen. Jadi dia nanya di sini, Tuhan itu masih menciptakan tuh semua sama ya. Punya temen itu enak nggak sih? Iya nggak? Kalau nggak ditemenin itu perasaannya gimana kita kalau kita nggak mau nemenin orang? Kan nggak enak ya. Jangan sampai kita tuh nggak nemenin orang meskipun itu nggak sama kayak kita. Ya, akhirnya dia barcode dan akhirnya dia ditangani secara psikologis dan juga ditangani psikiater. Karena dia sering bolak-balik ke rumah sakit masuk UGD, sehingga dia baru diketahui kejadiannya adalah di kelas 5 SD dan baru diketahui kalau traumanya itu baru berkelanjutan sampai SMA dan mamanya baru tahu kalau dia adalah korban bully. Ya, jadi jangan membuli, karena membuli tidak memberi salah satunya ini nih, bully sosial nih. Saya nggak tahu ya kalau di sini apakah masih ada kayak geng-gengan gitu. Oh, biasanya cewek-cewek itu klasik nih. Ini kayak gitu. Ada nggak yang di sini seperti itu? Atau semua berteman? Semua berteman ya, kayak gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tidak mau berteman dengan orang itu dan lain sebagainya, jangan ya. Karena memang kenyataannya itu memang itu terjadi anak-anak. Karena kalau sudah sakit yang namanya kesehatan mental, waduh, luar biasa. Ya, bisa mengakibatkan dia sampai menghilangkan nyawanya. Jangan ya, kayak gitu. Kemudian kan itu udah fisik, kemudian verbal. Saya yakin di sini mungkin ya, kalau verbal ada nggak yang di sini? Kayak diajak jelek atau kekurangan secara fisik, ada nggak yang di sini? Semoga nggak ya. Ada nggak di sini merasakan masih ada bully secara verbal? Laki-laki ada nggak? Gak ada. Oke, berarti aman-aman semua anak di sini. Waduh, luar biasa. Wah, tapi meskipun aman kita harus perlu asesmen psikologi ya. Jangan-jangan kalau diem terus ini ya, apakah dia nggak percaya diri atau malu karena nanti dinotis sih sama bu guru kayak gitu atau pak guru? Nggak. Kita nggak kayak gitu. Oke. Nah, kalau secara verbal biasanya kita ngata-ngatain orang, kekurangan fisik biasanya. Bully itu terjadi biasanya kalau ya, bully itu terjadi itu biasanya orang yang dominan, misalnya bu guru atau orang tua itu nggak ada di tempat. Jadi ada sela-sela waktu kosong kayak gitu ya, itu baru dilakukan pembulian kayak gitu ya. Semoga ini tidak terjadi di sini. Kemudian sosial, nah itu tindakan psikis yang dapat menciptakan
dalam, ya. Jadi kalau namanya kita trauma, bahkan kalau kita sudah kena bully, ada loh yang nggak mau sekolah sampai berbulan-bulan. Ada nggak yang pernah di sini waktu SD atau waktu ini ada yang nggak mau sekolah? Karena bukan karena nggak bisa pelajarannya ya, tapi pernah mendapatkan hal-hal yang nggak baik. Pernah nggak di sini? Hah? Pernah? Pernah? Oke, pernah. Boleh sharing, bersedia? Atau nggak mau? Oh, nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya sampai nggak mau sekolah, itu pasti ada sesuatu yang pernah dia dapatkan. Karena ya kalau bully secara sosial juga itu traumanya itu luar biasa. Ya, kita nggak mau berteman dengan orang itu, kita kadang itu mengejek orang itu. Nah, traumanya itu sangat sungguh luar biasa. Kemudian cyberbully. Biasanya cyberbully ini terjadi ketika misalnya terjadi mengejek di sosial media, seperti itu ya. Nah, misalnya kamu ini kayak gitu ya. Nah, kalau itu harus dihindari kayak gitu ya. Itu perlu kayak gitu. Kira-kira nih anak-anak yang di sini, kalau kalian melihat atau kalian mendapatkan yang namanya kekerasan atau pembulian, apa yang harus kalian lakukan? Kira-kira apa yang kalian harus lakukan? Balas. Kemudian apa lagi? Kalau laki-laki, kalau kalian dapat bully, apa yang dong harus kalian lakukan? Apa? Loh, apa nak? Main kekerasan, berarti membalas juga. Oke, apa lagi? Cuek, apa lagi? Didiemin aja, biar capek sendiri. Oke, namanya siapa ini? Kevin. Oke, ada lagi nggak yang ada di sini? Oke, jadi kalau misalnya kamu kena bullying, ini gimana Kak? Mungkin bisa dibantu. Nah, di sini ada nggak yang mau memerankan role play terkait dengan bully? Saya butuh 3 orang. Boleh laki, boleh perempuan, boleh bersedia di sini. Ayo, ayo. Wah, ayo. Kemudian jangan ngapain, kita role play aja. Sini, 3 orang aja. Gak mau. Ada lagi? Ada laki-lakinya? Ada yang mau nggak? Halo, halo. Ada yang mau? Ayo, apa? Ini cuma dikit kok. Ayo maju. Oke. Gak apa-apa. Ini laki-laki. Ada yang perempuan 1? Mana itu? Ayo. Mau? Bersedia? Ya. Masih malu-malu soalnya. Jadi Bu Wiran ini harus waduh gitu ya. Oke. Ya, mungkin bisa di depan sini, di atas sini, boleh? Oke. Jadi kalian ini role play, tindakan apa yang kalian harus lakukan? Jadi ada yang peran menjadi pelaku bully, ada yang menjadi korban bully, ada yang jadi saksi. Karena ini perempuan satu-satunya, kita jadikan saksi aja, gitu ya. Nah, kita jadikan saksi. Nah, kira-kira siapa ini yang mau jadi peran apa? Pelaku? Kamu? Korban, gitu ya. Jadi kira-kira apa yang kamu diskusikan? Kamu mau membuli? Maaf nih, nggak tahu. Namanya siapa? Cristiano. Ichiro. Iwan. Iya, aduh namanya susah-susah semua ya, anak generasi Gen Alpha ini, Masya Allah kayak gitu ya. Ada oke. Jadi namanya anak sekarang ini luar biasa dan panjang sekali kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah doa nama itu. Oke. Kalian mau diskusikan apa nih? Kalian mau bully apa sama pelakunya? Ini kan saksi, jadi apa nih kalian?
Oke, nggak usah ya pakai mic ya, kedengaran ya, harus semangat ya kayak gitu ya. Oke, silakan. Ya sudah siap ya? Oke, nggak usah malu. 1, 2, 3. Oke, ya. Wah, ini masih ketawa. Harus serius dong. Masa korbannya kayak gitu. Oke, harus serius dulu. Tenangkan dulu. Harus serius ini ya, kayak gitu. Ayo. Mungkin dari sini, Kak, nggak kelihatan. Oke. Sudah siap, Kak? Siapa tadi namanya? Ichiro sudah siap? Jangan tawa ya. Serius ya? Benar. Oke, yuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas untuk semuanya. Kalian terima kasih di situ. Oke, nah, saya mau tanya, kalau kamu misalnya maju. Kalau misalnya kamu lihat dia korban bullying, apa yang kamu lakukan? Menghentikan. Memisahkan. Memanggil orang yang dewasa buat Memanggil orang dewasa, memisahkan. Oke, kalau kamu pelatih biasanya kenapa sih kok? Ini perspektif ya, nggak apa-apa. Kenapa sih kok ada yang Oke, menindas yang lebih lemah. Benar, salah satunya bully. Itu salah satunya adalah kepingin menindas karena ego, karena merasa dia dominan, ya gitu. Karena yang ditindas biasanya anak-anak yang secara kepribadian itu kurang percaya diri dan nggak bisa asertif. Itu biasanya terjadi. Oke, kalau kamu biasanya perasaan kok menjadi korban itu apa yang dirasakan? Pasti awalnya bingung kenapa dibully. Terus mungkin sedih juga bisa ngaruh ke mental sih biasanya. Oke, mental apa yang biasanya? Mungkin biasanya jadi jarang interaksi karena takut dibully itu kalau interaksi. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa tiga teman ini. Kita bisa kembali lagi semangat ya. Wah, luar biasa loh keberaniannya. Jadi apa? Ini duduknya. Oke. Jadi benar. Jadi biasanya bully itu terjadi karena korbannya itu biasanya anak-anak yang kena bully itu memang kadang-kadang kurang percaya diri, diam aja karena merasa kita nggak sama dengan yang lain. Nah, karena nggak kita berpikir karena kita nggak sama dengan yang lain, itulah celah yang menjadi pelaku pembulian itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kalian persembunyian, jadilah diri kalian sendiri dan menjadi anak yang percaya diri seperti itu ya. Dan perlu keasertifan gitu ya. Salah satu tadi siapa tadi yang maju? Yang perempuan? Namanya siapa? Ilen. Nah, Ilen tadi bilang memisahkan atau kita kita ngomong sama yang menghina. Benar. Membela dan melaporkan. Ajak ngobrol korban agar mau bicara. Biasanya korban-korban bully itu nggak gampang ya untuk ditanyain, diajak ngomong. Mereka kan cenderung diem seperti itu ya. Yang kedua, tidak selalu mengkonfrontasi langsung. Jadi ketika ada peristiwa gitu ya, kita tidak mengkonfrontasi langsung gitu loh. Itu kan bahaya kayak gitu ya. Kemudian minta bantuan orang dewasa. Jadi kalau di Surabaya, ingat ya, nomor 112 itu yang harus ada di kepala. Artinya adalah ketika kalian melihat itu pembulian atau itu kekerasan atau itu pencabulan atau itu hal-hal yang lainnya, diingat nomor 112 itu adalah nomor yang paling kalian gampang kalian ingat. Hubungi 112 ketika kalian mengalami hal-hal atau kalian melihat hal itu. Kemudian laporkan pada guru atau orang dewasa. Nah, itu yang perlu untuk kalian dapatkan kayak gitu ya. Jadi ketika itu kalian harus bisa lapor untuk
Tadi kalau Bu Fia tadi ngomong terkait dengan perlindungan diri anak-anak ya, ada 4 bagian. Yang masih ingat apa 4 bagian itu? Yang harus nggak boleh dipegang orang lain? Nah, itu yang memang tidak boleh ya. Nah, karena nanti ada hubungannya sama OC, Online Child Sexual Exploitation dan Abuse. Nah, kalau kamu lihat sebelah kiri, itu kan kalau kamu lihat itu kan gambar anak main game. Jangankan anak-anak lah, kalian juga pasti bukan tadi kan tanya, siapa sih yang nggak main game? Pasti semuanya di sini main game, percaya. Nah, kenapa tidak boleh main Roblox? Nah, itu loh. Salah satunya, ya ini kasus ya, ini contoh-contohnya kasus ya. Itu ada 3 anak remaja yang kena korban pencabulan. Yang di atas itu masalah terkait dengan sama-sama nomor handphonenya mereka didapat dari Roblox itu, kemudian tersambung, kemudian menjadi media untuk mengeksploitasi kalian. Nah, gitu. Tadi kan sudah ya. Nah, ini loh bentuk OC anak-anak. Pertama tadi Bu Fia ngomong grooming gitu ya. Jadi membuat kalian itu dispesialkan gitu ya. Ih, kamu ganteng deh. Ih, kamu cantik deh gitu ya. Kamu sudah makan belum gitu ya. Yuk kita ketemuan. Wah, kamu tuh ya, kalau aku gak hubungin kamu, hatiku rasanya berdebar-debar gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Dan itu memang terjadi. Jadi grooming itu adalah tujuannya merayu kamu dengan mendapatkan perhatian yang luar biasa sehingga kamu gampang ditarik dan gampang masuk. Nah, kalau sudah seperti itu, gampang sekali kalian dikibulin, dibohongin, dimanipulasi, kayak gitu ya. Kemudian adalah sexting, ya. Ini adalah percakapan yang terkait dengan seks gitu, tetapi berlanjut kepada media sosial atau biasanya WA, DM, itu biasanya seperti itu ya. Kemudian di sini ada eksploitasi material. Nah, tadi Bu Fia ngomong ya, memperlihatkan atau mengirimkan bagian tubuh kamu. Nah, itu salah satunya nanti akhirnya mengirimkan pornografi pada anak berupa link atau video. Jadi kamu dikasih linknya tuh, kasih linknya. Anak-anak tahu nggak sih kalau kalian terpapar yang namanya pornografi ya, itu sama aja kalau kalian itu otak kalian, bagian neurotransmitter kalian itu seperti kena narkoba. Itu susah sekali untuk dibenerin, susah sekali karena beberapa kasus gitu ya pornografi diputus mata rantainya, itu tantangannya, challengingnya tuh kalau dibuka tuh luar biasa ya. Kadang-kadang itu sampai perlu untuk psikiater untuk dibantu itu karena pornografi itu hampir sama kayak narkoba kayak gitu, irisannya tuh tipis sekali. Jadi jangan sekali-sekali kalian yang namanya, maaf ya, biasanya mungkin kita tidak sengaja ada yang namanya pelajaran yang mungkin kita search kan, oh aku mau cari pelajaran IPA deh gitu. Nggak sengaja ter-search tuh gambar-gambar yang aneh-aneh gitu ya. Anak remaja penasaran dong itu gambar apa, diklik kayak gitu. Satu kali klik, nah nanti kalian akan menjadi kecanduan. Nah itu loh yang memang terjadi. Karena kalau sudah terkait dengan pornografi, dan itu terjadi anak-anak karena Bu Fia juga di dunia pendidikan ya kayak gitu, tapi nanganin yang anak-anak itu ya sama kayak kalian kayak gitu. Dia SMA ya, SMA kelas 1 kalau nggak salah ya, kelas 1. Dia itu sudah terpapar pornografi sejak SD dan orang tuanya nggak tahu loh kayak gitu ya. Dan orang tuanya itu baru tahu ketika dia didapatkan di sekolah, yang melakukan masturbasi di sekolah kayak gitu ya. Kemudian itu ditindaklanjuti oleh sekolah. Kemudian Bu Fia tuh yang melakukan asesmennya. Ternyata dia sudah melihat pornografi itu sejak SD kelas 6, didapatkan dari kakak kelasnya. Ya, jadi kalau kalian juga ada juga pornografi yang tidak sengaja dia searching tuh, ada gambar ini, apa ya, klik gitu. Nanti ada link, kamu klik lagi,
bahagia gitu ya, hormon kesenangan kita. Jadi manusia itu ada namanya hormon dopamin anak-anak. Kalau dopaminnya kita itu misalnya game ya, game aja, ini contoh kecilnya aja deh. Misalnya kamu lagi asik-asik nih main game, terus habis itu kamu dipanggil nih sama temenmu atau orang tua atau bu guru lah, misalnya ketika di rumah, misalnya Ellen bantu mama gitu ya misalnya, ya nanti mah Ellen bantu mama, aduh apa sih, paham kan ya? Jadi ketika dia lagi asik-asiknya, lagi kenceng-kencengnya nih dopaminnya nih gitu, terus habis itu kamu dipotong sama orang, nah akhirnya emosimu meledak karena dia lagi seneng, dia lagi play, lagi nge-fly, ya dopaminnya disenengin tuh yang namanya kesenangan itu gitu. Jadi kalau dopamin, makanya kenapa orang itu harus bahagia. Kalau misalnya dopaminnya nggak ada, orangnya cenderung mudah marah, mudah murung, itu dopaminnya bukan nggak ada ya, dopaminnya rendah sekali. Nah tapi kalau hormon dopaminnya terlalu berlebihan gitu, itu juga nggak baik juga kayak gitu ya. Jadi hormon dopamin yang namanya pornografi itu kan kenikmatan ya. Kemudian kamu main game seneng nggak? Kamu main game seneng nggak? Bu Fia mau tanya, enak mana main game sama belajar? Emang bener. Berapa lama kamu belajar? 1 jam atau 1 jam setengah? Lama mana main game sama belajar? Oh main game, sepakat ya. Lama main game daripada belajar ya. Di sini Bu Fian mau tanya, kalian sudah menggunakan TikTok, kalian sudah menggunakan sosial media, pernah nggak kalian menggunakan media sosial itu sebagai skill kalian untuk mendapatkan income? Ada yang di sini sudah mendapatkan income dari sosial media? Ada? Nggak ada? Nah, generasi kalian anak-anak ya, perputaran zaman itu akan luar biasa. Kalau dulu mungkin Bu Fian ya, kalau dulu orang tua baby boomer atau milenial ya, kalau seperti saya dulu, wah aku kepingin deh anakku jadi insinyur gitu ya, pasti berhasil gitu, dapat pundi-pundi keuangan yang banyak. Tapi di usia kalian, Bu Fian pesen, kalian sekolah setinggi-tingginya, tapi kalian sebelum kalian sekolah setinggi-tingginya, kalian harus punya skill yang bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan. Salah satunya, coba deh kamu menjadi, misalnya Bu Fian nggak ngajarin Shopee affiliate, jadi TikTok affiliate, vlog blogger, nge-vlog, itu kalian mendapatkan yang namanya uang loh, dan Bu Fian rasakan sendiri. Dan Bu Fian rasakan sendiri itu. Nah kalian ya, jadi kalian harus belajar itu. Nggak harus tunggu kalian lulus kuliah, nggak harus tunggu kalian itu selesai sekolah, kalian mendapatkan income. Karena harus kalian tuh harus punya skill deh, skill marketing, skill untuk menambah kalian public speaking, skill kayak gitu harus kalian lakukan. Kalau cuma kalian pasif gitu ya, kalian hanya scroll itu nggak mendapatkan income, rugi banget kayak gitu. Sekarang cari pemasukan kayak gitu ya, itu gampang, bukan gampang ya, tapi butuh effort. Karena kalau usia kalian itu masih lama gitu loh. Kalau usianya Bu Fian ini wah sudah beda gitu. Kalian masih bisa jenjangnya masih tinggi banget kayak gitu. Jadi kalau menurut Bu Fian, coba deh kalian misalnya menggunakan TikTok atau menggunakan apa. Nah, kalau email ya, email mamanya jualan. Nah, selama ini medianya apa yang digunakan? Hanya jualan ini atau pernah pakai sosmed nggak? Pernah. Pakai apa sosmednya email? Ada kayak TikTok kayak gitu? Nggak pernah. Coba ya, kalau kalian bantu orang tua kalian apapun, PD kalian untuk mengkonten yang apa yang kalian jual, ya. Karena dengan itu tuh luar biasa sekarang itu. Nggak harus tunggu kalian S1, nggak usah tunggu kalian selesai kuliah. Kalau kalian produktif, ya bisa menggunakan celah dan peluang dari sosial media, kalian sudah mendapatkan income. Karena usia kalian tuh masih panjang, kayak gitu ya. Jangan menggunakan yang namanya sosial media itu pasif, tidak mendapatkan income kayak gitu. Kalau biasanya kalau internet kalian wifi dari rumah atau beli internet apa itu namanya ya? Iya, paket. Apa biasanya cenderung apa? Internet atau wifi atau beli?
Ya, kalau laki-laki, wah luar biasa loh kalau saya lihat laki-lakinya ini tenang, anteng gitu ya. Kalau di swasta, wah, gitu. Yang ini lebih, perempuannya itu lebih aktif gitu. Wah luar biasa ini. Laki-lakinya itu ganteng-ganteng juga di sini. Waduh luar biasa ya. Oke, jadi anak-anak ya, jadi gunakan semaksimal mungkin ya. Kalau misalnya orang tua kalian itu ada jualan gitu ya, nggak apa-apa kayak gitu ya. Nggak usah malu, karena yang bisa mengubah nasib kita, merubah hidup kita itu bukan orang tua kalian, bukan guru kalian, bukan saya juga. Kita hanya fasilitator, menjembatani. Siapa yang bisa merubah diri kalian nih? Kalian-kalian yang ada di sini nih. Ya nggak ada orang sukses, makanya nggak ada berproses tuh nggak mungkin. Berprosesnya mumpung usia kalian masih SMP kelas 7 dan 8, masih belum terlambat. Masih jauh. Nanti kalau sampel kalian sudah SMA, perguruan tinggi, sudah sempit, tantangannya sudah luar biasa. Gunakan manfaat ini kalian public speaking, kepercayaan diri, itu yang bisa menolong kalian. Karena nantinya beberapa bulan atau beberapa tahun, kalau itu perubahannya akan luar biasa. Kalau Bufian itu mungkin nggak terlalu cepat kalau belajar terkait perinternetan gitu ya, misalnya di form atau Canva. Mungkin kalau kakak mahasiswa oke lah ya, dia cepet karena memang dia perlintasan waktu itu dia belajar waktu di COVID cepet banget. Aku minta tolong dia buatin di form dan sebagainya. Kalau kalian generasi kalian itu banjir yang namanya digitalisasi, harusnya kalian itu bisa menggunakan. Nah, bagaimana kalau yang suka gambar? Coba kalian pakai link ID, kalian gambar di situ, dijual di link ID. Wah, itu luar biasa. Ada yang di sini suka gambar? Ada nggak di sini suka gambar? Ada nggak di sini suka cepat menulis cerita gitu? Oke, ada yang di sini suka masak? Suka masak? Oke, ada yang art and craft? Kesenian. Art and craft nggak tahu? Kayak buat kesenian kayak kamu buat kayak clay, terus kerajinan tangan itu loh, art and craft. Nggak pernah. Kalau laki-lakinya lebih cenderung apa ini? Ada yang suka masak nggak di sini? Jangan diketawain, koki-koki di hotel yang jutaan itu bayarannya itu koki-kokinya laki-laki ya. Orang pemasak itu nggak harus perempuan, laki-laki juga boleh kayak gitu ya. Jadi chef itu banyak yang laki-laki. Karena apa? Chef itu cenderung laki-laki karena laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Karena perempuan ini kan mens kan, perempuan itu high, dia lebih cenderung dibawa perasaan. Nah kalau laki-laki itu enggak. Jadi kekuatannya itu lebih kuatan laki-laki dibanding perempuan. Jadi kalau di hotel-hotel kan lebih banyak chefnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi jangan dipandang kalau pemasak itu perempuan. Ya enggak. Sekarang itu banyak sekali laki-laki yang jadi chef, yang bikin roti, yang bikin pastry, yang bikin masakan. Banyak sekarang laki-laki ya dibanding dengan perempuan. Tapi gunakan dengan semaksimal mungkin kayak gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya abuse material. Nah, di sini tuh biasanya menyebarkan ya, dijual beli. Kita kembali lagi ke materi. Jadi dijual belikan gitu loh foto kalian. Dijual belikan sebagai bentuk pemerasan ya. Jadi kalau misalnya nih kalian sudah dapat yang namanya grouping tadi, kamu dieluk-elukan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Dieluk-elukan, kemudian kalian foto-fotonya itu akhirnya diambil. Dari diambil itulah akhirnya kalian jadi foto-fotonya diambil dan itu menjadi pemerasan. Dan itu terjadi. Yang kasusnya Bufian itu yang di Surabaya Utara, karena dia sudah memberikan foto bugilnya dia, yang anak SMP ini ke mahasiswa, kemudian mau disebarkan. Kalau nggak salah yang siswanya itu minta uang, kalau nggak salah kisaran 1.500.000 tiap bulan seperti itu. Akhirnya anak SMP ini mau nggak mau tuh mencuri untuk bisa memenuhi kebutuhan si yang mahasiswa itu tadi. Akhirnya lama-lama itu nggak bisa dilakukan yang sama anak SMP. Baru diketahui sama gurunya, terus kemudian ya masuk ke PPA gitu ya, perlindungan anak gitu ya. Kemudian ini sex auction itu adalah pengancaman secara seksual. Kamu kalau
lihat TikTok? Kalau perempuan lihat drakor nggak ya? Oke. Lihat drajin nggak ya? Oke. Skincare nggak ya? Oh ya. Laki-laki suka bola atau game? Kalau di TikTok apa yang biasanya dilihat? Hah? Apa? Oh, musik. Oke, apa lagi? Bola, musik, terus apa lagi? Oke, jadi kalian perlu tahu ya, kalau drajin itu kan dia drama Cina gitu ya. Biasanya kalau drajin itu kan selesainya satu seri ya, nggak kayak drakor yang berseri-seri sampai 200 seri, 210 seri gitu ya. Atau apa, kalau drajin itu kan biasanya 2 jam, 3 jam itu sudah selesai, bener nggak? Bener. Nah, biasanya anak-anak itu kalau sudah lihat yang namanya drajin gitu ya, dia harus menyelesaikan itu sampai selesai, bener nggak? Iya gitu. Jadinya sampai lupa, kadang-kadang mau belajar, mau mandi, mau apa tuh sampai lupa semuanya. Kalau laki-laki ini beda, ya dilihat lebih ke sepak bola, lebih ke apa namanya musik, pokoknya khas banget ya perbedaan laki sama perempuan kalau lihat game gitu ya. Lihat ini. Nah, tidak menutup kemungkinan anak-anak nanti kalau misalnya kamu lihat TikTok dan lain sebagainya akan berseliweran nih yang namanya sexual live streaming. Sekarang tuh orang-orang semua di streamingkan gitu ya untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan. Jadi kalau sudah kayak gitu sebenarnya nggak usah gitu ya. Kita pun kalau menggunakan gadget atau menggunakan sosial media harus dibatasi. Ada nggak pembatasan kalian misalnya sudah tinggal 10 menit selesai? Pernah nggak yang kayak gitu? Siapa yang sudah menggunakan itu? Apa ya itu? Pengendalian waktu. Ada? Ada yang di sini sudah menggunakan gitu? Kamu ya? Kamu berapa jam? Pengendalian 2 jam. Kalau sudah 2 jam, kamu diingetin kan, di notis ya. Waktunya kurang 5 menit ya, kamu harus istirahat ya. Itu harus kalian lakukan untuk bisa mengontrol diri kalian. Oke Kak, next. Di sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Bufian kecepatan nggak kalau ngomong? Nggak. Wah, luar biasa ya. Oke. Nah, mungkin ini nggak apa-apa, Kak. Pelan aja bisa nggak ya? Nah, yang tadi video yang tadi. Ini karena sudah SMP sih. Nah, ini online chat ya, salah satu video. Itu adalah salah satu cuplikan video ya. Jadi frustasi dia kayak gitu. Dia sudah kasih foto-fotonya, ternyata dia gak dibalas nih sama si temennya itu tadi. Karena sudah terlanjur tuh dia kasih foto semua fotonya. Awalnya dari apa? Dari game online, kemudian berlanjut jadi grooming. Kamu diperhatikan, habis diperhatikan korbannya minta fotomu, habis minta fotomu kamu diambil fotonya, kemudian itu disebarkan. Ya, bahaya nggak sih sekarang? Luar biasa. Oke, next Kak. Oh, yang satunya apa lagi? Tadi kan Bufian sempat ya ngomongin kalian terkait dengan pornografi kayak gitu ya. Jadi materi hari ini adalah ada bully, terus termasuk dengan child abuse terkait dengan seksual, itu masih ada hubungannya kayak gitu ya. Nah, dengan kenakalan remaja, karena apa? Di usia kalian di sini nih lagi mencari jati diri kalian. Jadi tantangannya remaja itu luar biasa, banyak banget. Dan PR-nya kita gitu ya, PR-nya Bufian gitu ya. Mustaga, pemerintah itu adalah untuk menutup mata rantai, bukan menutup ya,
memutus mata rantai agar anak-anak remaja yang ada di Surabaya itu bisa terselamatkan dari banyaknya kasus-kasus bully gitu ya, sampai meninggal korbannya, dari kasus-kasus pencabulan gitu ya. Ada salah satu SD di Surabaya ya, dia itu awalnya coba-coba dengan temennya gitu loh, coba-coba dengan temennya, akhirnya dia hamil 6 bulan ya. Dan itu terjadi, dan hamil 6 bulan, dan dia kelas 6 SD, dia nggak tahu kalau perutnya itu semakin lama semakin besar itu karena hamil gitu ya. Dan itu dilakukan dengan teman SD-nya ketika dia nggak ada orang tuanya gitu ya. Dia lihatnya dari mana? Lihatnya dari video apa? Coba-coba, jangankan yang namanya anak SD, anak TK pun kalau tidak didampingi, mereka juga akan coba-coba, tapi mereka akalnya masih belum sampai situ, hanya mencoba. Tapi kalau SD, apalagi yang SMP ini, ada yang sudah balik, ada yang menstruasi, sudah ada yang sudah balik. Jangan sekali-sekali melakukan hal itu. Kalian boleh suka sama adik kelas, kalian boleh suka sama kakak kelas, tapi benar-benar kalian jauhi yang namanya 4 organ atau sentuhan. Sekali kamu pegang tangan, nah ya nak sih. Kalau misalnya di WA, aduh kok kakak kelas nggak balas sih, berdebar-debar hatinya, ngambek. Ada kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Oke, kayak gitu ya. Jadi ini adalah salah satunya kalau kamu sudah bully, terus kemudian kita ngomong terkait dengan apa tadi? Seksualitas. Nah ini yang terakhir, materi yang terakhir ada dampak ya. Jadi karena kalian di sini semoga ini tidak terjadi sama kalian, karena sudah mendapat psikoedukasi. Apa yang kita edukasikan boleh kalian edukasikan teman-teman kalian atau rekan-rekan kalian. Jadi di sini ada kesehatan ya. Dampak dari nafsa itu sendiri kesehatan. Nah, tadi kalau udah yang ngomong Bu Fian, dopamin itu apa sih? Nah ini nih, salah satunya ini, bagian irisan-irisan ini loh, yang ada di sini, ini dopamin nih, yang ada di sebelah sini nih, dopamin nih di sini nih. Nah, dopamin kita tuh ada di sini nih. Kalau dopaminnya ini merah, kayak gitu ya, ada merah itu tuh tandanya dopamin kita ini banyak banget, sudah overload kayak gitu loh, kayak gitu ya. Kemudian kecanduan gitu ya, lalu kecenderungan parah dan sulit lepas. Kemudian masalah hukum, dampak sosial itu banyak banget. Jadi kita nggak perlu yang namanya bahayanya menantang memang ya untuk generasi kita. Oke kan? Nah, ada nggak yang di sini satu kali? Ini adalah materi yang terakhir tentang dengan nafsa. Nanti kita tulis di situ. Ada nggak yang di sini? Apa yang kamu lakukan jika ada yang mengajak menggunakan nafsa? Satu orang aja. Yang kedua, dua. Yang mengajak sama yang diajak. Yang kedua, apa yang kamu lakukan? Jadi ada 2 aja. Mengajak dan menitipkan barang. Salah satu. Ada nggak yang bersedia maju? Nggak mau. Ada nggak yang perempuan? Ayo, ada yang perempuan? Nggak ada semuanya. Nggak selesai, saya juga nggak selesai di sini. Ayo. Ayo, ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Perempuannya. Ayo perempuannya, mau? Nggak mau. Perempuannya ini nggak mau. Mau? Email? Nggak mau. Siapa ini yang baju merah? Siapa? Nama Muna? Mau nggak? Mau nggak? Oh, pada malu semuanya nih. Yaudah, biar tanya deh kalau gitu. Misalnya nih, ada yang ngajak kamu nih melakukan aktivitas seperti ini. Apa yang harus kamu lakukan? Boleh angkat tangan. Kan nggak pagi role play nih. Angkat tangan aja. Apa yang harus kamu lakukan? Ngajak, ayo kita miras. Nggak tahu. Aku mau nitip sesuatu yang itu narkoba. Kalian nggak bakalan tahu. Jangankan gitu ya. Itu pengiriman barang, kurir dan lain sebagainya. Kalian tuh harus juga hati-hati. Kalau kalian tidak merasa pesen, jangan diterima. Ya, jangan diterima karena biasanya itu kita nggak tahu niatnya orang. Oke Kak, langsung ke ini Kak.
Ini anak-anak ya, misalnya kalau kalian mendapatkan atau melihat tindakan bully, tindakan pencabulan ya, terus narkoba gitu ya, kalian melihat dan kalian itu korban, ada yang melihat korbannya atau ini loh, hubungi yang paling gampang banget kalian ingat adalah 112 ya, nomor 112 itu paling gampang banget kalian ini. Kemudian ini common centernya itu banyak banget ya nomornya, 08 11 31 22 112 112. UPTD PPA 08 11 3345. Tapi kalau bufian paling gampang 112. Itu paling gampang banget kalian ingat-ingat kalau misalnya kalian melihat atau menjadi korban atau melihat sekeliling kalian mendapatkan pelecehan seksual, mendapatkan korban bully atau abuse, itu jangan sampai ini kalian bisa nih hubungin 112. Oke, kayak gitu, baik. Apakah ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Nggak ada sama sekali? Ya, oke. Ada apa namanya? Ada kalian bawa kertas ya? Ya, bawa nggak ada. Kalau kita nggak bawa kertas, sama temennya ada kertas satu, boleh di bagi sama temennya yang nggak bawa, boleh berbagi, nggak harus satu buku gitu, nggak apa-apa. Oke, kalian nggak usah nulis nama kalian, tapi tuliskan inisialnya aja, gitu ya. Nanti dipukulin tuh ke kami, kayak gitu ya. Yang dapat boleh pinjam temennya, boleh, nggak harus satu kertas, itu nggak buat sekalian, dibagi aja sama temennya, nggak apa-apa. Inisial ya, namanya inisial ya. Iya. Jawabannya nggak boleh sama ya, nggak boleh sama. Jawabannya nggak boleh sama. Kalau aku udah ada catatan kalian disobek aja, atau kalian pakai baru, atau pakai kertas yang aja, nggak harus ini yang ada tulisannya. Oke, sebelumnya saya mau tanya, masih ingat kan bagian tubuh yang nggak boleh disentuh apa aja? Oke, pintar. Ada 4 yang namanya bully. Bully apa saja itu? Oh, luar biasa. Kalau misalnya kalian mendapatkan korban atau apa yang dihubungi berapa? 112. Oke, 112. Nah, saya pengen di kertas itu nanti kan dikumpul
Dan perempuan satu orang kumpul ya. Itu tuh boleh kok kalau gini gitu tuh lagi malu-malu semuanya ini Pak. Yang perempuan berapa orang yang belum angkat tangan? Oke, nggak apa-apa, tinggal sedikit saja. Baik, saya akan tutup materi pada siang hari ini. Kita tadi, saya luar biasa dengan kalian yang mau belajar. Kita tadi sudah mulai dari siang jam 10:30 sampai jam 12 dengan yang luar biasa gitu ya. Kemudian berterima kasih pada pihak sekolah yang sudah memperkenalkan kami datang ke sini untuk berbagi atau berdiskusi dengan anak-anak yang luar biasa di sini. Semoga nanti kiranya Tuhan selalu memberkati kalian menjadi anak yang sukses gitu ya. Kemudian apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian tulis menjadi harapan yang nantinya untuk kalian ke masa depan. Mungkin minta maaf, mungkin saya dengan rekan saya ada kesalahan. Saya tutup dan saya kembalikan ke pihak sekolah. Terima kasih, selamat siang. Atas nama sekolah, atas nama anak-anak Bu, kami ucapkan terima kasih kemudian dari mahasiswa. Ya, jadi ternyata kalau sehari-hari ini sama kita Bu, saya malah pas ada tamu kok lain, jadinya lain ya. Jadi tapi ya udah itulah, kita dapat pengalaman baru. Anak-anak belajar hal baru hari ini.
Kalau materi yang sudah disampaikan Bu itu kurang lebihnya setiap hari di kelas, di pertemuan-pertemuan sekolah kita sudah menyinggungnya sebenarnya. Jadi kita sekali lagi terima kasih Ibu sudah mengingatkan kita kembali. Kedepannya sukses terus Bu. Siap. Jadi kita sekali lagi terima kasih Bu. Terus yang terakhir kalau penyambutan kami kurang lebih ini keadaan kita apa adanya. Siap. Jadi sekolah kita ini tahun ini sudah meluluskan yang ke-10 kali Bu. 10 kali. Memang kita nggak ada brosur, nggak ada apa gitu, hanya tahu-tahu ada yang datang. Siap. Seperti itu ya. Kita foto bersama. Iya. Siap. Kita menghadap ke sana. Stop bullying dan eksploitasi seksual, stop gitu ya. Ya, kalau foto tangan kanannya begini. Jadi ya tangan kanannya menolak kayak gitu ya. Nah mungkin nanti biayanya mungkin Bapak ya Pak ya. Berarti setelah yang tadi lihat sekolah ya. Oke. Jadi nanti Ilen pimpin lihat sekolah ya. Yang itu saja. Terus semuanya bersuara dengan antusias ya. Masa sudah dikasih materi kok masih malu-malu terus. Ini semuanya polos-polos Bu. Ayo Bapak Ibu guru juga maju ke depan sini. Ayo sini. Siap. Ayo. Bullying dan seksual eksploitasi stop. Oke. Foto ya Ibu ya? Ini video. Oh video lagi tadi. Setelah Ibu selesai langsung lihat ya gitu ya. Oh iya. Maaf ya Pak. Maaf. Oke. Oh dah ini terang. Kok nggak dari tadi sih Pak? Video aja Kak, video aja. Oke.